Jika tongkat pemukul baseball dilempar dari satu tangan seorang pemain ke satu tangan pemain lainnya, gerak tongkat tersebut dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Ujung tongkat baseball mula-mula berada di atas. Setelah itu, tongkat tersebut bergerak memutar dan saat di puncak, ujungnya berada di bagian bawah. Selama proses tersebut, terdapat sebuah titik yang dapat diamati membentuk pola parabola. Titik tersebut dinamakan sebagai titik pusat massa. Titik inilah yang berfungsi sebagai titik keseimbangan benda atau disebut titik berat. Apakah yang dimaksud dengan titik berat? Apakah titik pusat massa dan titik berat memiliki posisi yang sama? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Titik pusat massa. Titik pusat massa adalah titik keseimbangan suatu benda dan tempat berpusatnya massa dari suatu benda. Bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Ada yang bentuknya beraturan dan tidak beraturan. Jika sebuah sistem terdiri atas dua massa yang besarnya sama, pusat massa sistem terletak di tengah, yaitu di antara massa 1 atau M1 di titik X1 dan massa 2 atau M2 di titik X2 seperti pada gambar berikut. Gambar tersebut dapat kita proyeksikan ke dalam sistem koordinat seperti berikut. Kedua partikel berada di sumbu X. Partikel 1 berjarak X1 dari sumbu Y dan partikel 2 berjarak X2 dari sumbu Y. Pusat massa dapat disingkat PM. Jika kedua partikel terletak di sumbu X, pusat massa kedua partikel tersebut dapat dilambangkan dengan XPM. Persamaan pusat massa di sumbu X tersebut dapat dituliskan seperti berikut. XPM sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 dibagi M1 ditambah M2. Jika M1 sama dengan M2 sama dengan M, letak pusat massa tepat berada di tengah-tengah kedua partikel. Secara matematis, persamaannya dapat ditulis seperti berikut. XPM sama dengan setengah dikali dalam kurung X1 ditambah X2. Jika M1 lebih besar daripada M2, letak pusat massa lebih dekat dengan M1. Jika M2 lebih besar daripada M1, letak pusat massa lebih dekat dengan M2. Jika sistem terdiri atas banyak benda bermassa, persamaan pusat massa sistem ditulis seperti berikut. XPM sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah MN dikali XN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. Persamaan tersebut hanya berlaku untuk satu dimensi dengan benda hanya berada di satu sumbu koordinat, yaitu sumbu X. Jika sistem benda tersebar dalam dua dimensi, kita dapat menentukan pusat massa terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti berikut. XPM sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah MN dikali XN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. YPM sama dengan M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah MN dikali YN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. Selanjutnya, jika sistem benda tersebar dalam 3 dimensi, kita dapat menentukan pusat massa terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z seperti berikut. XPM sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah MN dikali XN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. YPM sama dengan M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah MN dikali YN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. ZPM sama dengan M1 dikali Z1 ditambah M2 dikali Z2
ditambah titik-titik ditambah MN dikali ZN dibagi M1 ditambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN. Sekarang, kita dapat menganggap gerak sebuah benda tegar bermassa M kapital sebagai gerak partikel bermassa M kapital. Pusat massa benda bergerak seperti partikel yang berarti tidak mengalami. Pusat massa tersebut bergerak seolah-olah seluruh massa sistem dipusatkan pada titik pusat massa benda tersebut. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Selama berotasi, partikel-partikel di dalam benda tegar bergerak dalam ruang yang memiliki lintasan lingkaran, sehingga posisinya tetap relatif satu sama lain. Contoh benda tegar adalah sepotong kayu padat. Benda yang tidak termasuk benda tegar akan berubah bentuk jika dilempar atau berotasi. Titik berat. Selain titik pusat massa, kita juga perlu mengenal titik berat. Suatu benda dikatakan memenuhi syarat-syarat benda setimbang jika mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda. Titik tersebut dinamakan titik berat. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Selain itu, titik berat juga dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun benda. Titik berat benda akan membuat benda menjadi setimbang. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas titik berat untuk benda homogen simetris dan benda homogen tidak simetris. Pertama, titik berat pada benda homogen simetris. Untuk benda yang bersifat homogen atau seluruh partikel penyusun benda bersifat sejenis dengan bentuk simetris, titik berat benda memiliki letak yang sama dengan titik pusat massa benda tersebut. Setiap benda tegar dianggap terdiri atas banyak partikel atau titik. Partikel-partikel dari benda tegar tersebut selalu tetap dan tersebar di seluruh bagian benda. Salah satu gaya yang bekerja pada setiap benda yang terletak di permukaan bumi adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda disebut gaya berat atau W. Pada benda tegar yang tersusun dari banyak partikel atau titik, gaya gravitasinya tidak hanya bekerja pada satu partikel atau titik benda tersebut. Gaya gravitasi tersebut sebenarnya bekerja pada tiap partikel atau titik secara merata. Tanda panah menunjukkan arah gaya gravitasi yang bekerja pada tiap partikel. Jika suatu benda tegar dibagi menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, satu bagian potongan kecil tersebut dapat disebut satu partikel dari benda tegar. Total gaya berat dari keseluruhan partikel dapat kita anggap berpusat di titik X0. Persamaan titik X0 sebagai titik berat di sumbu X dapat ditulis seperti berikut. X0 sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali XN dibagi W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ditambah WN. Persamaan tersebut hanya berlaku untuk satu dimensi dengan benda hanya berada di satu sumbu koordinat, yaitu sumbu X. Jika sistem benda tersebar dalam dua dimensi, kita dapat mengubah persamaan titik berat di sumbu Y seperti berikut. X0 sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali XN dibagi W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ditambah WN. Y0 sama dengan W1 dikali Y1 ditambah W2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali YN dibagi W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ditambah WN. Selanjutnya, jika sistem benda tersebar dalam 3 dimensi, kita dapat mengubah persamaan titik berat di sumbu Z seperti berikut. X0 sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali XN dibagi W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ditambah WN. Y0 sama dengan W1 dikali Y1 ditambah W2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali YN dibagi W1 ditambah W2
ditambah titik-titik ditambah WN. Z0 sama dengan W1 dikali Z1 ditambah W2 dikali Z2 ditambah titik-titik ditambah WN dikali Zn dibagi W1 ditambah W2 ditambah titik-titik ditambah WN. Kedua, titik berat pada benda homogen tidak simetris. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris mempunyai letak titik berat yang berbeda-beda. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris memiliki berbagai bentuk, yaitu 1 dimensi atau garis, 2 dimensi atau bidang, dan 3 dimensi atau bangun. Pada pembahasan ini, kita hanya akan membahas titik berat untuk benda homogen tidak simetris berbentuk 1 dimensi atau memanjang berbentuk garis. Untuk benda-benda homogen yang tidak simetris berbentuk garis atau 1 dimensi, massa dan berat benda diwakili oleh panjangnya atau L. Sedangkan, titik beratnya dinyatakan dengan persamaan seperti pada tabel berikut. Benda berbentuk garis lurus memiliki persamaan letak titik berat berupa X0 sama dengan setengah L dengan L merupakan panjang garis lurus. Jika terdapat sebuah sistem yang terdiri atas beberapa garis atau benda 1 dimensi, penentuan titik beratnya menggunakan persamaan seperti berikut. Untuk titik berat benda homogen berbentuk garis atau 1 dimensi di sumbu X1, persamaannya ditulis seperti berikut. X0 sama dengan L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah Ln dikali Xn dibagi L1 ditambah L2 ditambah titik-titik ditambah Ln. Untuk titik berat benda homogen berbentuk garis atau 1 dimensi di sumbu Y, persamaannya ditulis seperti berikut. Y0 sama dengan L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 ditambah titik-titik ditambah Ln dikali Yn dibagi L1 ditambah L2 ditambah titik-titik ditambah Ln. Untuk lebih memahami titik berat berbentuk garis atau 1 dimensi, perhatikan contoh soal berikut. Terdapat sistem garis yang terdiri atas 3 buah garis seperti pada sistem koordinat berikut. Tentukan letak koordinat titik berat dari sistem garis tersebut. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Sistem garis tersebut terbentuk dari 3 buah garis. Garis pertama atau L1 memiliki panjang 4 satuan yang sejajar terhadap sumbu X. Dengan demikian, titik beratnya berada di tengah dari panjangnya, yaitu di koordinat 2,3. Sehingga nilainya pada sumbu X adalah X1 sama dengan 2, dan nilainya pada sumbu Y adalah Y1 sama dengan 3. Garis kedua atau L2 memiliki panjang 6 satuan yang sejajar terhadap sumbu Y. Dengan demikian, titik beratnya berada di tengah dari panjangnya, yaitu di koordinat 2,3. Sehingga nilainya pada sumbu X adalah X2 sama dengan 2, dan nilainya pada sumbu Y adalah Y2 sama dengan 3. Selanjutnya, garis ketiga atau L3 memiliki panjang 6 satuan yang sejajar terhadap sumbu Y. Dengan demikian, titik beratnya berada di tengah dari panjangnya, yaitu di koordinat 4,3. Sehingga nilainya pada sumbu X adalah X3 sama dengan 4, dan nilainya pada sumbu Y adalah Y3 sama dengan 3. Jadi, nilai-nilai yang akan kita gunakan dalam persamaan adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, kita dapat menghitung titik berat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik berat garis di sumbu X dapat dihitung dengan persamaan berikut. X0 sama dengan L1 dikali X2, ditambah L2 dikali X2, ditambah L3 dikali X3, dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3. X0 sama dengan 4 dikali 2, ditambah 6 dikali 2, ditambah 6 dikali 4, dibagi 4 ditambah 6 ditambah 6. X0 sama dengan 8 ditambah 12, ditambah 24,
dibagi 16. X0 sama dengan 44 dibagi 16. Hasilnya adalah 2,75. Selanjutnya, titik berat garis di sumbu Y dapat dihitung dengan persamaan berikut. Y0 sama dengan L1 dikali Y1, ditambah L2 dikali Y2, ditambah L3 dikali Y3, dibagi L1 ditambah L2, ditambah L3. Y0 sama dengan 4 dikali 3, ditambah 6 dikali 3, ditambah 6 dikali 3, dibagi 4 ditambah 6 ditambah 6. Y0 sama dengan 12 ditambah 18, ditambah 18 dibagi 6. Y0 sama dengan 48 dibagi 16. Hasilnya adalah 3. Jadi, titik berat dari sistem garis tersebut terletak di koordinat 2,75,3. Titik pusat massa adalah titik keseimbangan suatu benda dan tempat berpusatnya massa dari suatu benda. Persamaan titik pusat massa dituliskan seperti berikut. Selain titik pusat massa, kita juga perlu mengenal titik berat. Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Selain itu, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun benda. Titik berat benda akan membuat benda menjadi setimbang. Persamaan titik berat untuk benda homogen dengan bentuk simetris dituliskan seperti berikut. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris mempunyai letak titik berat yang berbeda-beda. Benda homogen dengan bentuk tidak simetris terdiri atas berbagai bentuk, yaitu 1 dimensi atau garis, 2 dimensi atau bidang, dan 3 dimensi atau bangun. Pembelajaran ini hanya membahas titik berat untuk benda homogen tidak simetris berbentuk garis atau 1 dimensi. Untuk benda-benda homogen tidak simetris berbentuk garis atau 1 dimensi, massa dan berat diwakilkan oleh panjangnya L dan titik beratnya dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Untuk titik berat benda homogen berbentuk garis atau 1 dimensi pada sumbu X1, persamaannya ditulis seperti berikut. Untuk titik berat benda homogen berbentuk garis atau 1 dimensi pada sumbu Y1, persamaannya adalah sebagai berikut.